Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa is over the Queen of Rice. Husband is actuality invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Dao yang memberitahu kepada Qiotian bahwa mereka telah sampai di alam iblis suci. Beberapa saat kemudian, di alam iblis suci, Xiaoyuan menanyakan kepada Qiotian bagaimana pendapat Qiotian soal pemandangan di alam iblis suci. Qiotian menjawab bahwa ini lebih indah dari yang Qiotian bayangkan. Xiaoyuan menunjukkan jika itu adalah kota kekaisaran Shaiyuan dan istana iblis juga ada di sana. Roti Kukushi, kaisar dengan murah hati mengizinkanmu masuk dan tinggal di sini, ucap Shaiyuan. Ziroyan mengatakan, sungguh jika itu masalahnya, aku akan bersikap tidak sopan. Shaiyuan kaget dan berpikir, bukankah seharusnya kau sundere dan menolak, dan terus tinggal di istana dinasti Yan Agung? Mengapa kau tidak memainkan kartumu sesuai dengan rutinitas? Itu mengacau angan-anganku untuk mengajak kakak Kyo berkeliling gunung dan sungai, dan menjalani hidup yang indah bersama. Setelah itu mereka langsung pergi menuju istana. Di tengah jalan Dao menanyakan kepada Qiotian apakah Qiotian menyadarinya. Qiotian melihat sekeliling dan berpikir, berbicara secara logis. Setelah periode perang begitu lama di sini, tidak mungkin tidak ada kebencian, niat membunuh atau bau darah. Ini hampir seperti pertempuran masa lalu kerajaan iblis Yuanzi. Itu seperti pertarungan palsu. Qiotian menanyakan kepada Dao, mungkinkah seseorang memperhatikan bahwa aku mungkin datang dan sengaja mengaturnya untuk menyesatkanku? Tuan Qio, dunia ini tidak memiliki banyak kebencian terhadapmu. Jangan berpikiran liar, ucap pikiran Dao. Setelah terbang begitu lama, akhirnya mereka sampai di depan istana. Qiotian bingung bagaimana mengatur wilayah dan orang-orang di reruntuhan naga suci. Karena sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh Shaiyuan, ditambah Ziroyan, darah kaisar ortodok umat manusia, duduk sebagai penanggung jawab. Dengan bergabungnya kedua kaisar, tidak akan ada lagi masalah, dan seterusnya Qiotian bisa beristirahat dengan nyaman. Shaiyuan mengatakan jika sidang pagi akan diadakan dalam waktu setengah jam lagi, dan Shaiyuan akan ikut hadir. Ini sudah setengah siang, jadi bagaimana bisa pagi? Ucap pikiran Ziroyan yang bingung. Beberapa saat kemudian, Shaiyuan, Ziroyan, dan Qiotian telah datang, dan mereka langsung duduk di singgasana. Semua menteri yang datang langsung bersujud memberi hormat. Shaiyuan berkata, Kaisar memanggil kalian kali ini. Tidak ada yang istimewa. Terutama ada dua wasiat yang perlu diumumkan. Pertama, pria di sebelah kaisar ini akan menjadi pangeran kerajaan iblis Yuanzi. Hanya dia satu-satunya. Hentikan pikiran kalian untuk memasukkan orang ke dalam harem kaisar. Kedua, wanita ini adalah permaisuri dari dinasti Yan Agung, dari ras manusia. Dia dan kaisar adalah saingan dalam cinta, tetapi dia juga mengajari kaisar untuk menjadi kaisar yang baik, dan dia juga bisa belajar dari kaisar. Ketika kalian melihatnya di masa depan, hormati dia. Baiklah, kaisar ini hanya mengumumkan dua hal ini, mundur. Para menteri langsung mengucapkan selamat kepada Shaiyuan, karena Shaiyuan telah menemukan pria baik dan teman yang baik, dan para menteri langsung pergi. Shaiyuan mengatakan, bagaimana kakak Kyo? Sekarang kamu adalah pangeran ganda dari dinasti Yan Agung dan kerajaan iblis Yuanzi. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa menyuruh mundur?
ucap pikiran Kyotian yang bingung. Shiroyan menanyakan apa yang Sayuan lakukan barusan. Sayuan menjawab bahwa itu rapat pengadilan. Jangan bilang kau bisa mengadakan rapat pengadilan seperti ini, ucap Shiroyan. Sayuan menanyakan, selain ini, aku telah belajar banyak darimu. Bukankah aku telah meningkat? Di mananya kau meningkatkan? Tanya Shiroyan. Aku tidak main pukul kali ini, jawab Sayuan. Shiroyan mengatakan, bisakah kau mengembalikan nutrisi dari dadamu ke otakmu? Kyotian menanyakan kepada Dao, haruskah mereka mengintegrasi dinasti Yan Agung, Kekaisaran Dongyan, dan Pavilion Tianji ke dalam alam iblis suci? Dao menjawab, ya, itu benar. Setelah itu, Kyotian dan Dao langsung pergi. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Kyotian menanyakan, Long Qiu Dao, menurutmu bagaimana kalau aku langsung membuka ruang di sini dan menempatkan dinasti Yan Agung, Dongyan, dan Pavilion Tianji di dalamnya? Dao mengatakan, sama sekali tidak, tuanku. Jika Anda melakukan ini, di mana orang-orang di tanah asal ini akan tinggal? Kyotian mengatakan jika apa yang Dao katakan itu benar. Kyotian berpikir, pada awalnya, aku mengintegrasi Pavilion Tianji dan Kekaisaran Dongyan ke dalam dinasti Yan Agung, seperti menguleni adonan. Apakah ini berarti bahwa dunia batas itu sendiri memiliki kelenturan dan kelembutan tertentu? Coba saja. Dao kaget dengan apa yang sedang Kyotian lakukan. Dan ternyata, Kyotian membuka ruang untuk pergi ke ruang dimensi. Kyotian dan Dao langsung pergi ke ruang dimensi. Kyotian menarik kerajaan iblis Yuanzi dan akan menyatukannya dengan dinasti Yan Agung. Dengan cara ini, tidak akan takut terjepit saat menyatukannya, ucap Kyotian. Dao kaget dan berpikir, bukankah itu berarti semakin kuat kemampuannya? Semakin kau dapat meningkatkan keberuntunganmu dan mendapatkan bantuan langit dan bumi. Bagaimana dengan aturan langit dan bumi? Bagaimana hukuman surga? Kenapa rasanya Kyotian baru saja menebak-nebak dan bertindak sembarangan, tapi dia benar-benar bisa melakukannya? Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Kyotian dan Dao sedang makan. Dao menanyakan kepada Kyotian, Tuan Kyo, dengan kekuatanmu yang begitu kuat, pernahkah Anda berpikir untuk menyatukan dunia alam 8 penjuru? Menyatukan 8 penjuru terlalu lelah, ucap Kyotian. Hanya karena itu, tanya Dao. Kyotian menjawab, bukankah itu cukup? Mengapa kau ingin menjadi sangat lelah? Keinginan terlalu besar dan terlalu berat. Itu hanya akan membuatmu terengah-engah. Menyatukan dunia 8 penjuru benar-benar seperti rencana besar dan hegemoni yang terdengar sangat kuat. Tapi rencana besar dan tujuan besar seperti itu sangat melelahkan, dan aku tidak menyukainya. Kyotian dan Dao mendengar suara Sayuan dan Shiroyan yang sedang merebutkan Yu'er. Setelah itu, Sayuan dan Shiroyan datang kepada Kyotian sambil membawa Yu'er. Kyotian mengatakan, hidup adalah apa yang aku suka. Hal-hal mati yang dingin, sangat membosankan. Tunggu sebentar, jangan salah paham. Aku tidak bercanda, kau sudah mati. Apa yang dibicarakan adalah hegemoni ambisius yang kau sebutkan tadi. Kau kuat dan kau benar. Aku tidak akan membantah, ucap pikiran Dao. Beberapa saat kemudian, di saat mereka sedang makan bersama, Sayuan dan Shiroyan sedang berebut sebuah daging untuk Kyotian. Tiba-tiba Kyotian mengambil daging tersebut. Di saat Kyotian mau memakan dagingnya, Sayuan dan Shiroyan terdiam setelah Kyotian tiba-tiba mengambil dagingnya.
Kyotan menanyakan apakah Kyotan harus mengembalikan dagingnya kepada mereka. Sayuan dan Shiroyan menyuruh Kyotan untuk memakannya, dan Kyotan pun langsung memakannya. Kyotan mengatakan, sekarang dinasti Yan Agung berhasil ditempatkan di alam iblis suci. Keduanya terintegrasi menjadi satu, dan mereka dapat dianggap sebagai satu keluarga. Haruskah kalian mempertimbangkan aliansi, membuat dinasti Yan Agung dan kerajaan iblis Yuanzi menjadi negara saudara, dan membentuk aliansi permaisuri? Mereka masih menjaga individu independen satu sama lain, tetapi mereka tidak mencegah perdagangan timbal balik, dan mencoba untuk menjaga konsistensi aturan dan peraturan besar. Dokumen umum yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas akan dibagikan, sehingga akan sangat nyaman untuk melakukan perjalanan antar kedua negara. Sayuan setuju dengan apa yang Kyotan katakan barusan. Sayuan mengatakan akan lebih baik jika mereka bisa menangani rapat pengadilan bersama. Shiroyan dan Sayuan bisa saling membantu menangani urusan pengadilan saat pihak lain membutuhkannya. Shiroyan langsung memukul kepala Sayuan. Shiroyan emosi dan mengatakan, bukankah kamu terlalu keterlaluan? Permaisuri kerajaan iblis Yuanzi adalah kamu, bukan aku. Kamu terlihat rata-rata, tetapi kamu berpikiran dengan indah. Apakah kamu masih ingin aku membantumu melakukan pekerjaan gratis? Mulai hari ini, pelatihan khusus kaisarmu akan berlipat ganda. Sayuan meminta tolong kepada Kyotan, sedangkan Kyotan berpura-pura tidak mendengar. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, seseorang sedang menjual anggur permaisuri Qingyan. Orang tersebut memberitahu jika botol di tangannya ada juga versi permaisuri tertinggi dari permaisuri kerajaan iblis Yuanzi, yang diukir secara pribadi di toples anggur. Beberapa orang menawar anggur dan botol tersebut dengan harga 200-300 koin emas. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menawarnya dengan harga 800 koin emas. Di sisi lain ada seseorang yang sedang makan. Orang tersebut kagum dengan rasa dagingnya yang begitu lezat, layak menjadi daging peternakan unik di Gunung Qingyan. Seseorang mengatakan, tentu saja, siapa dulu yang membesarkannya? Meskipun dia tersebar dalam desas-desus, dia masih hidup dan sehat di samping kita. Dia memiliki hati dan kemauan yang sempurna. Ia terlahir dengan wajah tiada tara yang memikat semua makhluk hidup. Dia juga berhasil menembus batas kultivasi fisik dan menjadi eksistensi kekuatan tempur kultivasi fisik terkuat dalam sejarah. Dia adalah orang yang menyatukan para permaisuri dan berdiri di belakang kedua kaisar. Kalau begitu, katakan padaku, siapa dia? Anak-anak menjawab, Dewa Perfect Sofres Tuan Pangeran Kyo. Kyotan yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Tiba-tiba ada seseorang yang jatuh dari langit dan langsung menimpa Kyotan. Kyotan bangun dan berpikir, warna rambut ini sangat mirip dengan orang dalam ingatanku, terutama rambut konyol yang diukir dari cetakan. Jika bukan karena wajah yang sama sekali asing, aku akan menduga itu adalah orang yang sama. Dao mengatakan, fluktuasi spesial ini seharusnya menghadapi situasi yang mendesak dan melarikan diri untuk hidupnya. Dao tidak menyangka bahwa garis tersebut merupakan garis keturunan naga suci. Kyotan yang mendengarnya pun kaget. Dao berkata, sepertinya dia menyembunyikan identitasnya dari klan naga suci sebelumnya. Tapi sekarang setelah koma, karakteristik garis keturunan naga suci terungkap. Dan klan naga suci dari generasinya tampaknya sedikit berbeda. Kyotan menanyakan, di mana perbedaannya? Dao menjawab, lebih kuat dibandingkan dengan era lelaki tua kecil ini.
Seluruh ras naga suci telah berevolusi. Gyotan mengangkat gadis tersebut dan akan membawanya pergi. Dao menanyakan apakah Gyotan ingin membawanya pulang. Gyotan menjawab, dia mungkin ada hubungannya denganku. Terlepas dari urusanku, sudahlah, ada baiknya pergi ke sana dengan linglung. Tapi, Gyotan menanyakan kepada Dao, apakah Dao familiar dengan bekas luka bakar di armornya. Dao tidak menyangka jika itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh api iblis suci yang sama dengan milik Sayuan. Api iblis suci, terlepas dari kekuatan fisik, langsung membakar daging, sumsum tulang, organ dalam dan melemahkan aura dalam, ucap pikiran Dao. Dao mengatakan jika klan iblis suci sangat langka, dan keluarga kerajaan yang telah membangkitkan darah iblis suci tertinggi bahkan lebih langka. Dan hanya keluarga kerajaan yang telah membangkitkan darah iblis suci tertinggi yang dapat menggunakan api iblis suci. Menilai dari fluktuasi spesial barusan, dia seharusnya tidak dari jauh. Mari kita kembali dulu dan bertanya kepada Sayuan, ucap Gyotan. Beberapa saat kemudian, di saat Gyotan kembali, Gyotan melihat Sayuan dan Shiroyan yang sedang bertengkar. Gyotan menyapa mereka berdua. Sayuan dan Shiroyan kaget dengan kehadiran Gyotan yang membawa seorang wanita. Gyotan terdiam saat Sayuan dan Shiroyan sedang menatapnya. Sayuan dan Shiroyan menanyakan siapa wanita itu. Gyotan menanyakan, apakah kalian percaya jika aku mengatakan bahwa gadis ini jatuh dari langit? Shiroyan menanyakan kepada Sayuan, apakah kamu masih ingat malam hujan yang pernah dikatakan suami Gyo? Seorang wanita berambut perak menyelamatkannya. Sayuan mengatakan, tidakkah menurutmu baju besi wanita ini sangat mirip dengan gayamu? Shiroyan menebak jika gadis tersebut statusnya tidaklah rendah, karena dia memiliki armor yang sangat bagus, jadi kekayaannya pasti luar biasa. Sayuan dan Shiroyan langsung berkompromi untuk sementara waktu. Dao mengatakan, kedua permaisuri, kalian salah paham. Ini adalah keturunan dari klan naga suciku. Orang yang secara tidak sengaja jatuh di tubuh Pangeran Gyo memiliki jejak serangan oleh api iblis suci. Jadi dia dibawa kembali oleh Pangeran Gyo. Gyotan membaringkan gadis tersebut. Sayuan mengatakan jika klan naga suci sangat langka, hampir menghilang dalam waktu yang lama. Dan ini pertama kalinya Sayuan melihat mereka hidup. Sayuan menanyakan, menurutmu, ketika tanduk iblis kaisar bertabrakan dengan tanduk naga sucinya, siapa yang akan patah? Bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran di pikiranmu sepanjang hari? Ucap Shiroyan yang kesal. Membosankan, ucap Sayuan. Sayuan mengatakan jika ini memang jejak pembakaran api iblis suci. Tetapi kebangkitan darah iblis suci tertinggi juga sangat sulit. Tetapi dibandingkan dengan darah kaisar ortodok umat manusia, itu masih sedikit rendah. Shiroyan berkata, dia seharusnya mengalami pertempuran besar, mengalami terlalu banyak kerusakan spiritual, dan menderita luka parah di kepala. Seperti yang aku duga, ada memar serius di bagian belakang otak, dan diperkirakan dia diserang dari belakang saat melarikan diri untuk hidupnya. Pertanyaan pertama, api iblis suci di baju besinya terikat dengan klan iblis sucimu? Pertanyaan kedua, apakah dia melarikan diri ke sini dalam kebingungan? Atau apakah dia memiliki motif tersembunyi? Aku lebih condong ke arah yang terakhir. Dan poin 1 ada hubungannya dengan klan iblis suci. Pertanyaan ketiga, apakah wanita yang menyelamatkanmu saat itu? Gyotan menjawab, tidak. Aku bahkan tidak mengenalnya.
Jadi dia jatuh dan entah bagaimana memukulku. Untungnya tubuhku sudah pulih sedikit. Jika tidak, pasti ada beberapa masalah saat armor tubuhnya bertabrakan. Si Royan berkata, "Senior Long Qiu, aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja kamu berjanji untuk menjaga suami Kyo dengan baik. Tetapi membiarkan dia dipukul oleh seseorang secara tiba-tiba. Jika bukan wanita yang memukulnya, tapi sesuatu yang lain. Senior Long Qiu, kamu tidak menepati janjimu," ucap Sai Yuan. Dao berpikir, apakah kalian masih takut Kyotian akan hancur? Bahkan jika dunia alam menghantam kepalanya, yang perlu kau khawatirkan hanyalah dunia alam itu. Setelah itu, wanita tersebut mulai sadar kembali. Wanita tersebut bernama Long Qiu Baiking. Baiking menanyakan siapa mereka. "Kamu tamu tidak diundang, jatuh dari langit dan menghantam suamiku. Suami kaisar juga." Si Royan menanyakan, "Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke alam iblis suci?" Baiking menjawab, "Aku, namaku Long Qiu Baiking. Lainnya, aku tidak terlalu ingat. Aku masih samar-samar mengingat sebuah nama, Lao Tao Tian." Sai Yuan kaget dan menanyakan, "Ayahku belum mati. Siapa kamu? Mengapa ayahku masih hidup? Mengapa dia menyelamatkanmu?" Baiking meminta maaf kepada Sai Yuan karena dirinya benar-benar tidak ingat dan hanya tahu namanya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.